أحييكم بتحيات أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kajian kita pada malam hari ini insyaallah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat-ayat firman Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Maidah. Kali ini kita akan membahas ayat yang ke-6. Topik utama yang akan dibahas dari ayat ke-6 dari surah Al-Maidah ini tentang taharah dalam Islam. Ustaz, kan itu ada ketek untuk bersuci, tayamum, berwudu ataupun yang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah apakah sudah sempurna? Tahukah kita manakah satu ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan membasuh muka, tangan, kaki? Dan sangat penting kajian kita ini Bapak Ibu, sholatnya khusyuk, rukunnya mantap. Tidak mau dua tadi, dijamin tidak diterima sholatnya. Oleh karena itu, sempurna betul sholatnya tapi tidak sempurna wudunya, tertolak. Makanya ada kaidah di dalam usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Tidak sempurna amal sholat kita tanpa berwudu, maka wudu itu bagaimana posisinya? Wajib. Wajib. Berarti kalau tidak sempurna kita mengerjakan wudu akan memberikan dampak sholat kita tidak sempurna pula pahalanya. Itu. Mari kita akan lihat bagaimana ayat 6 dari surah Al-Maidah ini menerangkan kepada kita tata cara bersuci, insyaallah. Dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya pada pangkal ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Karena salah satu yang beriman itu yang ada di jiwanya iman kepada Allah, maka kita saja yang dipanggil dalam ayat ini Bapak Ibu. Orang berimanlah yang secara komitmen wajib untuk sholat. Orang berimanlah yang wajib berwudu kalau sholat. Kalau tidak ada iman di hati kita, tidak ada iman di dada kita, tidak ada iman di jiwa kita, ya sembahyang dosa saja. Karena yang wajib itu sholat bagi orang beriman. Kalau yang kafir wajib rendah. Baik saja, tidak usah sembahyang kalau tidak beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka rukun ke-Islam keduanya adalah salat lima waktu. Dan salat lima waktu itu yang tidak diterima kalau berwudu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, beriman kepada Allah menjadi hal yang sangat penting untuk
mengerjakan perintah ini. Kata beriman, ini perintah bukan dipersembahkan kepada mereka yang kafir. Ini perintah untuk kita, untuk yang beriman. Apa perintahnya? Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika kalian mau sholat, basuh wajah. Ini yang disebut dengan wudu, yaitu faghsilu wujuhakum. Rukun dalam berwudu yang pertama membasuh muka. Perkataan yang Allah gunakan faghsilu. Al-ghuslu dalam bahasa kita Indonesia itu disebut artinya mati. Jadi aku membasuh muka tadi bukan ditempelkan saya aja ke tangan itu letak tekannya. Pakai pipi, bukan itu bukan al-ghuslu, bukan faghsilu. Dibersihan sehingga mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di daerah itu. Tentu ya dibersihan. Tidak melewatkan itu sudah kan. Itu rukun yang pertama, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Tentu ada pertanyaan, Pak Ustaz, apa yang disebut muka itu yang mati? Para ulama mendefinisikan yang disebut dengan muka. Wujuhakum itu jamak dari kata tunggalnya wajhun, wajah, itu cik. Kalau banyak jamak wujuh. Manakah yang disebut dengan wajah? Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Di atas diawali dengan tempat pangkal tumbuhnya rambut, lalu di bawah dagu tempat tumbuhnya jenggot bagi bapak-bapak, kiri kanan pinggir tempat awal telinga. Ini wilayah yang disebut dalam Al-Quran wajhun atau wujuhakum. Pak Ustaz, kok ada seseorang itu tumbuh rambutnya jauh ke belakang? Itu di buku itu ada, itu termasuk dalam wajah. Kalau ada yang bertanya demikian Bapak Ibu, itu kan pengecualian cik-cik begitu. Udah banyak teman kini pas saya, kalau berbanyak maka secara normal tumbuh rambut itu di mana pangkat tumbuh rambut. Itu detiknya lah. Dari situ saja yang dianggap muka oleh masyarakat umum secara umum. Itu sama juga itu Bapak Ibu, kalau tidak ada rambut sama sekali itu kepala itu besar. Itu kan agama ini hadir dan datang bukan untuk mempersulit, bukan. Nanti ada di bawah penjelasan ini. Allah tidak mendatangkan itu semua untuk mempersulit kalian, bukan. Itu rukun yang pertama Bapak Ibu. Jadi kok jawabannya saya itu tidak masuk, tidak. Ketidaksempurnaan wudu kita itu akan mengakibatkan tidak sempurna pahala sholatnya. Kita lanjutkan item yang kedua, rukun yang kedua dalam berwudu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan sampai ke siku. Bapak Ibu, siku itu termasuk yang daerah yang wajib dikenakan airnya. Bukan sampai ke siku tidak ikut, ada siku termasuk. Oleh karena itu para ulama memberikan sunnah untuk dilebihkan agak 5 cm, memastikan sikunya masuk. Bapak Ibu, kalau membaca bismillah, baku mau masukkan air di hidung, buang balik, kemudian menyerang jari tangan, mendahulukan yang kanan 3 kali setiap item, itu sunnah. Dikarenakan berpahala dan dikarenakan tidak ada masalah. Tapi Bapak Ibu sekalian, walaupun itu bahagian dari sunnah, tetap kita lakukan. Karena apa? Nabi pernah berpesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Supaya kita masuk wudu sekali. Bagaimana Nabi berwudu, maka kita tiru cara itu. Ustaz, kita tidak melihat Nabi berwudu, dia sudah meninggal 14 abad yang silam. Maka kita mengetahuinya dari hadis-hadis yang dipaparkan oleh para sahabat-sahabat, dan hadis itu telah diseleksi dengan baik kesahihannya. Nah, jadi Bapak Ibu 3 kali memulainya dengan yang kanan itu sunnah. Kenapa? Kalau Allah itu suka dengan yang kanan, mulailah dari yang kanan. Kalau kita
yang kira-kira itu sukunya setan. Nah, pilih hama terserah Bapak Ibu, cek kesarbu, cek rapuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu rukun yang kedua, tangan sampai ke siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, sapulah rambut. Coba jadi apa? Ini kalimat yang Allah gunakan, famsahu. Kalau tadi dia kalau fagsilu, beda kan? Kalau fagsilu tadi itu ayatnya sebenarnya digosokkan, tapi kalau famsahu sama juga penggunaan kata famsahu dalam bahasa Arab, Pak Ibu guru di buku kelas itu dikejarnya pakai bahasa Arab ke muridnya, imsah as-saburah ya bunayya, imsah as-saburah ya talib, imsah as-saburah. Hapus papan tulis. Ada mampunya lambek-lambek, ada mampu kacang, terserah apa penting apa jadi apa. Famsahu biru'usikum, maka ada yang berpendapat dikualisi karena mereka telah selesai. Itu satu pendapat. Tapi ada pendapat yang kedua, membasuh rambut itu, menyapu rambut itu amanah rambut dari pangkal rambut tadi tumbuh, sapu ke belakang. Itu kamu balik. Itu rusak sikit Pak Ustaz. Iya itu sikit kan ya. Supaya bayana. Sama seperti item yang kedua tadi Pak. Tangan sampai ke siku. Ada tidak Bapak Ibu berjumpa dengan orang dek badannya kekar, entah dek badannya sapi, saya pun payah nyambut ikonnya. Tidak bisa, tidak karena akhirnya digigit-gigitkan saya dibasahannya juga baju. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini kekurangan ilmu. Ayat Al-Quran sampai ke mata siku, sampai ke siku itu pastikan kita yang mendengarkan ayat ini telah mendapatkan dalilnya, itu harus berhati-hati. Jangan asal tidak bisa dong Pak Ustaz, baju aku memanglah sapi karena tidak bisa tidak bisa tertarik ke belakang siku, sebelum siku saya tidak bisa boleh. Bapak Ibu ingin masalah di akhirat nanti, atau sampai ke kamar mandi itu buka baju karena yang sudah situ ke baju aja, daripada nanti masalah di akhirat gara-gara tidak sempurna jujur. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, ini masalah wajah, masalah yang lain-lain. Berkebetulan adalah sedang menjadi malam pulayan Darul. Ustaz, beku kalau berdua itu juga make up, baru 300.000 sekali make up itu Ustaz. Tayamum salah tayamum, pandainya saja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, lah karya ayah di benda itu dikategorikan bertayamum itu kok ayah tidak dapat. Lalu di benda itu baik kalau itu segala sahabatnya antah segala yang dikatakan bertayamum itu bila tidak menjumpai air. Itu banyak sembuh. Bukan gara-gara itu Ustaz. Itu bayi dulu dia kalau make up. Coba saja. Pak Ustaz, masih syukur tuh main sembahyang Pak Ustaz. Dek gara-gara menjadi pengantin bersaja, dia sembahyang itu tidak. Nauzubillah. Itu pernikahan sangatlah sakral, suci, banyak bid'ah. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada kemaksiatan di situ. Mau Pak Ustaz mati maksudnya di situ. Ini enggak sembahyang itu lebih maksiat apa ya Bapak Ibu? Itu adalah perkara yang menjadi perhatian kita semua. Akan tak ada sikap sudah dapat, tidak ada sikap sampai lain. Cek lain. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, semoga menjadi perhatian kita. Nanti waktu dia hati-hati sampaikan. Daripada kita nanti merasa berada di akhirat, ini jadi di dunia. Tambah bayi Allah. Video habis, awak tu diatur orang, diatur dari tukang make up. Itu masuk. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian,
sidang jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Muka sudah, tangan sampai ke dua tangan sampai ke siku sudah, lebihkan sedikit sunnahnya, memastikan siku itu masuk yang kena. Wamsahu bi ru'usikum, lalu menyapu rambut. Nah, dulu kan dapat tadi Pak. Karena saya tidak lain karena itu maksud. Ustaz Pak kok bila-bila pendapat itu. Mereka melihat ya dalil bi ru'usikum dapatnya karena rambut. Bukan dengan menggunakan fasil basuh, tidak, hanya untuk menyapukan saja. Walaupun ada pendapat yang kedua dari pangkat tubuh sampai ke belakang disatukan. Permasalahan muncul, Pak Ustaz, kok apa itu tidak ada rambut lah? Rambut mah yang tadi disapu. Bisa saja ada terjadi begitu, ya kan Pak? Nah, ada rambut apa itu? Apakah perlu mencari rambut palsu? Itu tempean di situ, selesai, tidak ada. Bapak Ibu hadir itu kan masalahnya adalah ada rambut lah, sama orang kadang-kadang akhirnya kakinya dipotong amputasi. Cuma dia berdua, lalu kaki kan tadi Rasulullah baca dulu kaki palsu, betul tidak Rasulullah? Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kalau rambutnya tidak ada, di mana rambut itu tumbuh, usap saya saja. Ya, tapi kan tak rambut itu dosa, ya terserah lah. Kalau bentuk apa lo, begitu secara daruratnya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Berikutnya, item yang keempat adalah rukun yang keempat. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Dua kaki Pak Bu sampai ke mata kaki. Nah, mata kaki Ka'bain dalam bahasa Al-Qur'annya itu item yang wajib untuk dikenakan. Jadi tidak tentang sekrat itu depan. Nah, ditentangnya lah di belakang tekanan tidak, pastikan yang di belakang itu kan naik sampai ke mata kaki. Di antara ulama menelusuri dari hadis Nabi, dilebihkan di atas mata kaki itu 5 cm agar itu mata kakinya kena. Betul-betul lah. Pak Ustaz, dari tadi tidak ada pendengar telinga. Apakah telinga ini termasuk rukun? Tidak rukun, tidak disebutkan dalam ayat ini. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita menjumpainya dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, maka oleh karena itu kan berarti sunnah masa iya, walaupun sunnah jangan sampai tinggalkan karena dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dilanjutkan ayat kita ini. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub, maka bersucilah. Hubungan suami istri ini tidak bisa hanya berwudu kembali saja, wajib untuk mandi, namanya mandi wajib. Bagaimana caranya? Dari juga rambut sampai ke kira mengalirkan air basahan saja. Maka dalam Islam bersuci itu ada 3. Wudu, mandi, cek lagi itu sebentar akan dibahas. Tayammum, ketika air tidak dijumpai. Pak Ustaz, kalau mandi wajib apa enggak wudu dia? Ada sebagian ulama mengatakan bagi orang yang junub mandi wajib itu adalah sudah rangkaian bagian dari bersuci. Nah, yang berpendapat berpegang dengan pendapat ini itu sudah jadi include dalam berwudunya. Pak Ustaz, tapi kan ada halangan kau wudu balik supaya lebih terasul. Silahkan. Sudah mandi wajib berwudu, tidak masalah. Tidak masalah. Apalagi alhamdulillah di negeri kita, ayo banyak lampu. Banyak aja. Justru kadang mubazir. Tapi kalau negeri-negeri itu dengan madu batang ayat itu baru memang ada lawe, tapi jauh kan? Sehingga ada sunnah Nabi. Mungkin
menurut awak logika di jijik lah Ustaz. Tapi Nabi menerangkan dalam sunnah juga. Apa punya kopi punya teh itu ada lalat. Maksud itu bagaimana penyikapan kita dengan air minum yang ada dalamnya itu? Buang saya, ngomong tak ke belakang buang saya. Nanti apa? Itu orang kini yang tidak mengerti tentang hadis Nabi. Nabi itu menyuruh mencelupkan kembali itu lalatnya. Itu sudah itu lalatnya buang, minum aja. Sebelah sayapnya ada bakteri, sayap sebelahnya penawarnya. Hadis Nabi. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ini sikap-sikap yang perlu kita mengambil perhatian. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa in kuntum marda, jika kalian sedang sakit, au ala safarin, atau di antara Bapak Ibu musafir. Itu yang saya katakan tadi Pak Bu. Kalau dia wafat, jalan-jalan pakai pesisir, jalan-jalan pakai Pariaman, jalan-jalan ke Bukit Tinggi. Bersubuh ayah sebenarnya. Bukit Tinggi tadi posisi lawi, Pariaman lawi. Ayah itu di mana? Itu di awal. Kalau di Timur Tengah, di negara-negara yang kaya, cobalah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ini menjadi perhatian. Sehingga ayat Quran datang. In kuntum marada, jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau mungkin ada yang musafir, aw jaa ahadun minkum minal ghaib, atau yang buang air dari muka atau dari belakang, buang ketek atau begadang, atau mungkin buang air, aw lamastumun nisa, atau barangkali dia menyentuh wanita. Bahkan budak dia. Itu kan kalau ada air. Ini masalahnya airnya tidak ada. Apa kata Allah lanjutannya? Falam tajidu ma'an. Langsung berjaya. Nah itu air bolsa. Tapi untuk minum, kalau dipakai ini untuk minum itu habis kau dan salah minum. Maka oleh karena itu ada syariat, cara bersuci berikutnya selain wudhu yang pertama, mandi junub yang kedua, yang ketiga fatayammamu sa'idan thayyibah, tayamum dengan tanah yang kering yang bersih. Baca tempat tayamum, babiak baik dua tiga b, coba kulit ketika situ. Bersiraman ke kepala. Tidak begitu Bapak Ibu. Cara bertayamum ayat berikutnya. Famsahu biwujuhikum. Coba dia. Kalau tadi bau farsilu, basahan muka. Kalau bertayamum famsahu, dia puisinya wajah kalian. Apa caranya? Perhatikan ke depan Bapak Ibu. Ini tanah atau di depan kita, kita pukulkan tangan kita, lalu kita berasiat tangan belakang. Mana tadi muka? Tempat tumbuhnya rambut di atas, lalu daun telinga di pangkalan kita. Lah, kemudian kita temukan kembali. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Kedua, tangan. Lah, selesai. Salat zuhur, Allahu Akbar. Ustaz tak sampai ke siku dah Ustaz. Dalam ayat terkait dengan bertayamum itu tidak sampai siku. Tetapi ada dua pendapat. Melihat lafaz hadis, cukup tanganlah, tangan itu ada yang berpendapat sampai pergelangan tangan selesai. Tapi ada pendapat kedua, itu dikaitkan dengan di atas, yaitu sampai ke siku. Ya, kalau itu pendapat yang itu diterima, bersihkan dari siku. Allah. Pak Ustaz, saya tak pakai kumu-kumu lagi lah Pak Ustaz. Banyak saya ada kumu-kumu juga. Nah itu tandanya tak ilmu tu. Sampai semenjak nazar, rumpuknya
Sebenarnya jenazah ditanya berapa rakaat, 3 rakaat ya. Astagfirullah. Ya, maklum misalnya jarang kalau Ustaz, jarang ya. Walaupun jarang sesekali sebenarnya, tapi tentu tidaklah sesalah demikian. Rukuk bagainya, sujud bagaimana sebenarnya. Pernah takbir sebenarnya, pernah rukuk. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ringan, Pak Ustaz. Keadaan kita bertayamum itu bukan di tempat lapangan di padang pasir yang biasa kita lakukan ketika di pesawat terbang 8 jam, 12 jam perjalanan menuju Saudi Arabia barangkali sembahyang, atau mungkin kita di atas bus perjalanan menuju Jakarta yang nampak supir konya dan tahu dengan keadaan di lantai sini tak kaget sekian jam dan sekian sembahyang lewat saya. Sementara busco full AC, pesawat sebentar di berasihan, mana kita pun di situ lagi Ustaz, itu acaranya. Bapak Ibu, ayat ada ayat di Thailand, tapi kok sampai ratus orang isi pesawat Boeing yang ada apa? Setiap orang saniter, juga. Berarti habis itu kemudian pertama. Yang kedua, ada sangkonya pada kamar mandi di kampungnya, balik lihat di bawah. Kalau berat itu orang, nama bahasa, bukankah itu akan memudaratkan pada pesawat terbang? Nampaknya Bapak Ibu dilarang di pramugari. Jangan tidak dibenarkan dulu je. Kami orang dia kemaslahatan tak demikian Bapak Ibu. Oleh karena itu para ulama mendiskusikan boleh dalam kondisi yang seperti demikian, boleh untuk bertayamum meletakkan tangan di dinding pesawat. Ada aja kayak dinding Ustaz, di tangannya juga misalnya. Maka boleh kita meletakkan tangan kita ke belakang kursi yang ada di depan kita. Seperti tadi ya, tepukkan tangan, bersihkan muka, kembali bersihkan tangan atau ke situ tadi. Allahu Akbar. Yang 2 kali sembahyang bisa dijadikan C, namanya jamak. Yang sampai rakaat dipres jadi 2, namanya qasar. Dan jaleh meninggal sembahyang tak ada cerita. Yang namanya meninggal sembahyang, tahu Tuhan Allah tahu sama Ustaz. Kalau aku sibukin susah, awak apa tak baik dan segala macam. Dasar sembahyang lain kategori bisa dan sembahyang tetap wajib. Tapi kok yang subuh 2 rakaat ibu presma jadi 1 rakaat tak ada cerita. Yang 3 rakaat sembahyang isya maghrib tadi adik banyak dia bagi 2 lah, 1,5 malu sembahyang 1,5 rakaat. Itu tak ilmu, tak berilmu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, dimanapun, bagaimanapun keadaannya, yang namanya meninggal sembahyang tidak boleh. Pak Ustaz, itu keadaannya junub Pak Ustaz, harus mandi aja dah. Aduh, itu subuh habis Pak Ustaz, apa baca itu yang kubaca pengguna-guna saya beri tanah Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tata caranya tidak seperti itu. Perlu menjelaskan. Wajib bagi yang bersangkutan untuk sholat subuh terdahulu. Baca pertama itu kan orang wajib kan? Ya ayat itu mana tak ada bah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, sudah tadi sholat subuh itu, maka masih ada kewajibannya bila nyoba ayat dia baca. Masih ada kewajiban untuk mandi junub tadi. Yang namanya meninggal sebagai boleh meninggalkan sholat apapun situasi dan keadaannya tidak boleh. Sampai dalam Al-Quran Bapak Ibu ucap sarang parah-parah harus sembahyang. Baca dulu sembahyang parah. Kalau sama takbir sama ruku sebenarnya tiba musuh habis sebenarnya. Nah, ada yang sedang ruku, ada yang berjaga-jaga, ada yang sedang mencari kiri kanan gitu. Yang dibuka bisa selesai. Rakaat yang terakhir nanti boleh berikut tambahan belakang itu kan sembahyang dalam keadaan perang. Di dalam Al-Quran diterangkan sedang perang saya supaya tak tiga atau dalam kondisi bagi keadaan yang biasa normal.
Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, ada persoalan. Famsahu aula mastumun nisa, di antara yang membatalkan wudhu tadi, ayat Quran itu menjelaskan tentang aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, wanita yang bukan mukmin. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang lain. Imam Syafi'i dan pengikutnya menelusuri ayat ini secara lafaz bahasa, aula mastumun nisa secara bahasa, atau kalian menyentuh wanita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan pokoknya tersentuh bukan murid, kata. Tapi ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah itu menyentuh maksudnya bukan sebarang menyentuh. Yang batal itu adalah menyentuh kalau dengan hawa nafsu. Itu caranya menyentuhkan siapa itu menyentuh dengan hawa nafsu. Tentu ini kan yang menyentuh dengan hawa nafsu. Nah, ada cara mengetahui kecuali tanya mana orangnya. Ada. Maka pendapat yang kedua, ini ada dua. Itu naik akor. Tertunda di amamat itu. Menurut pendapat kedua, tidak batal. Kecuali kalau menyentuhnya itu pakai syahwat, itu batal. Dua lihat. Tapi kalau di syahwat, bagus caranya orang lain yang katanya. Tidak ada tahu orang lain. Tanya-tanya ke orang itu sambutan. Di syahwat, iya tidak batal. Kalau tidak, itu pendapat yang kedua. Tapi ada pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, aula mastumun nisa, ini bahasa majaz, bahasa orang Minang, bahasa Madura. Untuk Allah menyebutkan berhubungan suami istri dalam bahasa Arab jima, tapi Allah tidak menggunakan kata itu untuk menyebutkan hubungan suami istri. Kenapa? Al-Quran penuh dengan kesopan santunan. Kata yang dipilih oleh Allah untuk menyebutkan hubungan suami istri, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Oh, kalau itu batal. Itu tidak bisa yang berwudhu saja, yang berwudhu saja, tapi juga itu dengan wajib. Nah, itu ada di antara kita Bapak Ibu, itu Ustaz, itu kan malih wahdi ulama-ulama koba beda sekali. Bapak Ibu, perbedaan ulama-ulama itu menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan mereka, dan mereka melihat nas-nas dari itu dari berbagai perspektif ilmu. Jadi salah itu menunjukkan dalamnya pengetahuan mereka terkait satu hukum. Artinya apa? Itu hikmahnya ada alternatif. Dan hukum itu banyak. Apalagi ini ada perkara-perkara yang debatable, bukan perkara yang fundamental. Contoh, Allah itu kalau beda ada pendapat jadi tinggu kita, kalau itu tidak bisa beda pendapat apa? Itu prinsip. Dari malu tiba-tiba dari tiga Tuhan, dari dulu kini bisa sampai mati pun tetap Allah itu satu, esa qul huwallahu. Tapi kalau saya pakai kunut, saya tidak pakai kunut, saya dijaharkan dan baca Al-Fatihahnya, Bismillahnya sirkan, itu tidak masalah karena Nabi pernah melakukan itu dan cukup. Tapi berbedanya para ulama itu mengakibatkan apa Bapak Ibu? Alternatif pilihan hukum. Sama aja Bapak Ibu yang sedang hamil atau menyusui di bulan puasa, apa hukumnya? Dia tidak puasa. Atau tidak udah puasa kok ada itu nyapa? Bayar fidyah atau puasa ganti dia besok. Kita kembali melihat hukum. Perbedaan pendapat. Apa tuh pendapat orang? Kalau tidak puasa ganti dia lain. Itu satu pendapat. Pendapat yang enggak bayar fidyah. Enggak, ada pendapat yang tiga. Kini bayar fidyah. Besok ada saya puasa. Kok ada kartu untuk rumah puasa nanti puasa. Double. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu setiap ibu itu berbeda kondisinya yang lain. Ibu yang aja tidak bisa, tidak ada pitihnya untuk membayar dia.
sama yang sebulan itu. Ada ibu yang lain waktu itu mengganti lo tidak ada. Kalau caranya tidak ada waktu 2 kali bulan mas setelah Ramadan. Oh dekor Ramadan tahun ini hamil anak pertama. Lah tak pasal lagi. Ramadan tahun besok menyusui anak pertama tadi. Lah lalu Ramadan 60 hari. Ramadan tahun ketiga lalu locek hamil anak kamu. Lah ada 3 Ramadan tak. Tahun kapan menyusui anak nomor 2 tadi. Lampai tahun, lampai bulan. Ramadan tahun kelima. Bapak 9 orang anak titiri. 9 orang anaknya titiri. Sekali 2 tahun ada, sekali 2 tahun ada. Kalau mengganti rumahnya dia tu 1 tahun saja. Maka dengan bayar fidyah lah selesai lah tu. Jadi oleh karena itu perbedaan pendapat-pendapat tadi ada pilihan-pilihan hukum. Hukum itu tidak cilik, maka luaslah kita dalam berpikir. Bapak Ibu, seperti tadi, tiba di Makkah, apa ibu tu bro? Ini pokoknya proses persentuhan lagi batal, tadi saya itu batal. Jadi batal. Baik ke Saudi umroh. Jadi waktu tawaf kau Bapak Ibu, Ustaz betul kawal membuku kalau persentuhan juga kaki batal. Udah beliau 5 minit lain terkawal. Timbul dan kita termintua tadi lampak jurah ideal dalam badan hitam tu orang tu batal Pak Ustaz, batal. Caranya Bu, ya Bapak Ibu dari tempat ringkah itu pergi ke tempat wudhu lumayan. 10 minit 12 menit itu tak kurang terlalu. Tiba di WC di situ di toilet, setiap keran antrinya dimurah. Setiap keran antrinya dimurah. 20 menit 30 menit lah selesai. Maksudnya dia tentu ada rombongan lain yang selesai lah. Ambil selesai di utara timbul ke rombongan orang Turki. Pagar betis. Kok masuk akan dalam rombongan kota terperangkap? Tidak amohnya masjid jalan, tidak amoh. Ikutlah. Tentu dulu dia apa-apa kayak orang Turki yang sedang duduk tu. Lah, batal apa dia? 3 hari 3 malam di Mekah tu, nanti apa selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlunya keterbukaan dalam hal ini. Terbuka. Imam Syafi'i itu sendiri ada namanya qaul kadim, qaul jadid. Beda pendapat fikihnya waktu dia tinggal di Iran. Sudah, dia tinggal di Mesir. Di Mesir, berbeda pendapat yang di Mesir, berbeda pendapat yang di Iran. Ini cik, lamanya cik Imam Syafi'i, cik mazhab, tapi gua pendapat, tidak ada sama. Perbedaan tempat, perbedaan waktu itu akan mempengaruhi kepada perbedaan pilihan hukum-hukum dalam mazhab. Tidak masalah. Bapak Ibu, ditutup ayat kita ini dengan firman Allah, ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah membuat aturan tadi, ada wudu, ada tayammum, ada itu segala macam. Bukanlah Allah bertujuan membuat kalian itu susah dan aneh. Tetapi walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah itu ingin membuat supaya kita bersih, suci. Tidak ada agama di dunia ini yang fokus perhatian dengan kebersihan kecuali Islam. Islam menjaga adab-adab kesopanan, kebersihan. Wa liyutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk supaya Allah menyempurnakan nikmat-Nya. Nikmat Islam yang Allah anugerahkan, di sana ada taharah, di sana ada sholat di bawah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Bagaimana cara bersyukur Bapak Ibu? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Sempurnakan wudu, sempurnakan sholat kita dengan baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Waktu juga yang membatasi kita Bapak Ibu. Azan Isya telah berkumandang, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.